cerita tentang kehamilan yang sungsang tapi tetap bisa melahirkan normal. Nah, jadi dokter mengatakan seperti ini, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman bagaimana kabarnya? Setelah lama kita nggak bertemu ya dan nggak bertatap muka lagi. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan Alhamdulillah hari ini Kak Ira bisa share video lagi. Dan kali ini Kak Ira akan mencoba berbagi pengalaman Kak Ira mengenai seputar kehamilan anak ketiga, yaitu cerita tentang kehamilan yang sungsang tapi tetap bisa melahirkan normal. Pengalaman ini Kak Ira bagi karena banyak sekali ternyata teman-teman di luar sana yang mengalami peristiwa yang sama atau pengalaman yang sama seperti Kak Ira ya, yaitu kehamilan yang sungsang tapi keinginan untuk melahirkan normal itu sangat tinggi. Jadi perlu kita garis bawahi untuk pertama sekali bahwa kehamilan sungsang ini kalau sekiranya anak kedua ataupun anak ketiga dan riwayat kita lahiran normal itu ada, insya Allah untuk melahirkan normal itu ada. Jadi guys, kali ini Kak Ira mau bercerita tentang kehamilan anak ketiganya Kak Ira, di mana waktu itu Kak Ira dibilang anak ketiga ini posisinya sungsang. Kalau Kak Ira pribadi, riwayat lahiran anak pertama dan kedua itu semuanya normal. Dan Kak Ira kepengennya juga yang ketiga ini normal. Bukan Kak Ira anti sesar, bukan. Tapi karena memang mengingat pekerjaan Kak Ira ini memang membutuhkan stamina yang kuat dan pesimis ketika dibilang harus sesar ya, jalan satu-satunya ketika bayi sungsang. Ketika hamilan memasuki bulan ketiga, itu Kak Ira sempat ngecek ke dokter dan ternyata alhamdulillah janinnya bagus, berkembang di dalam rahim, bukan di luar rahim. Dan ketika memasuki bulan keempat, Kak Ira berkonsultasi lagi dengan dokter, mungkin di bulan keempat itu belum jelas ya letaknya ini karena bayi masih berputar-putar posisinya dan dokter mengatakan posisi bayi masih bisa berputar-putar dan itu posisinya masih melintang. Bulan ketujuh itu Kak Ira ngecek lagi karena memang sudah diwanti-wanti ingin kelahiran normal, jadi kepengen posisi bayi itu benar-benar masuk di bawah dan masuk di pintu gitu dengan baik. Jadi benar-benar nggak akan melakukan operasi. Jadi waktu di bulan ketujuh itu Kak Ira datang ke dokter lagi yang sama dan posisi itu bukan melintang tapi kayak kalau misalnya melintang seperti ini ya, dan kalau misalnya lurus kan seperti ini. Tapi ini posisi bayi itu sedikit mereng gini. Jadi dia tidak melintang dan tidak juga lurus seperti ini. Apa ya istilahnya mereng sedikit gitu. Nah, jadi sebelumnya memang sudah pernah datang ke istilahnya kayak tukang urut gitu ya, waktu sebelum Kak Ira ngecek ke dokter, waktu datang ke tukang urut itu dibilang sama orang tua bahwa ini anaknya agak sedikit sungsang. Bukan sedikit, tapi memang posisinya melintang. Jadi dikusuk sekedar ya, tapi bukan karena kusukan itu juga posisi bayi jadi bagus, enggak, karena pada saat itu setelah dikusuk Kak Ira datang ke dokter melihat posisi bayi itu masih dalam keadaan sedikit melintang, tapi dia tidak melintang habis seperti ini ya, jadi dia miring sedikit ini. Nah kalau lurus seperti ini masuk ke dalam pintu kan dia langsung lurus seperti ini. Posisi bayi itu dalam keadaan sujud, jadi di bulan ketujuh itu waktu WSG posisi bayi sujud, sedikit melintang dan kata dokter, "Bapak ini harus rajin-rajin treatment sujud aja. Insya Allah nanti bayinya kalau memang udah masuk dia akan bisa lahiran normal." Cuman yang kurang Kak Ira dapat dari penjelasan dokter yang pertama yaitu Kak Ira nggak mendapatkan penjelasan mengapa bayi dengan kehamilan yang ketiga ini ya, maksudnya bukan kehamilan yang pertama, itu dia tidak bisa
masuk ke pintu gitu. Karena pada saat anak pertama, riwayat kehamilan Kak Ira yang pertama tuh, ketika udah masuk 7 bulan, udah trimester ketiga, itu anak kalau udah masuk di pintu dia stuck di situ, nggak berpindah-pindah lagi gitu. Istilahnya dia nggak elastis gitu ya, dia udah masuk ke pintu, udah. Nah, jadi waktu di dokter ini nggak ada penjelasan apapun. Mungkin Kak Ira juga yang salah ya, nggak bertanya kenapa seperti itu. Nah, jadi ketika di bulan ke-8, itu Kak Ira mencoba mencari alternatif dokter lain supaya mendapatkan beberapa opsi dan penjelasan. Jadi kita tuh nggak berpatok satu dokter, karena bisa jadi mungkin ya dokter satu berbeda dengan yang kedua. Jadi kalaupun kita udah dapat dua pendapat dan dua penjelasan itu kita menambah ini ya, istilahnya, oh iya seperti ini, jadi udah lebih yakin gitu. Nah waktu ke bulan 8-nya kita coba di dokter lain ya. Jadi dokter yang lain ini mungkin mereka merangkum semua pengalaman-pengalaman Kak Ira mengenai penjelasan dari pemeriksaan di bidan, di dokter-dokter sebelumnya, dan apa saja yang sudah dilakukan, misalnya treatment di pijet gitu ya. Nah, jadi dokter mengatakan seperti ini, ternyata kehamilan yang kedua dan ketiga, bukan kehamilan pertama, itu bayinya ternyata bisa mengalami perubahan posisi secara elastis. Ini disebabkan karena rahim kita sudah mengalami pelebaran. Nah, jadi kalau posisi bayi dia seperti ini, itu tidak akan bisa sampai di bulan 8 kecuali memang ada keajaiban. Nah, tapi kalau misalnya posisi bayi dia sudah sedikit seperti ini, tinggal sedikit lagi seperti ini, nah dia seperti ini, itu tidak apa-apa kepalanya, yang penting sudah di bawah. Dan itu bisa memungkinkan 90% kita bisa lahiran normal. 10%-nya itu yang penting kita semangat, ibunya semangat dan optimis, motivasi, mindset, insya Allah lahiran normal. Oke, jadi ketika mendapatkan penjelasan seperti itu dari dokter yang kedua, Kak Ira jadi lebih yakin dan lebih semangat, bahkan bisa jadi lebih kencengin doa gitu ya, bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak. Jadi kencengin doa dan usaha. Karena kalau kita berpikir udah dibilang 50-50 misalnya, oh nggak mungkin nih bisa lahiran normal. Dibilang sungsang, kemungkinan untuk normal ada dan sesar juga ada. Jadi kita langsung down itu. Itu bisa ngaruh ke bayi. Jadi kalau ibunya semangat, bayi juga semangat. Makanya pada saat dibilang kemungkinan lahiran normal itu masih besar, itu langsung Kak Ira perbanyak sujud ya. Jadi hamil harus makin kencang tahajudnya. Jadi tahajud kita makin banyak doanya dan makin sering kita sujud. Alhamdulillah pada saat proses lahiran juga alhamdulillah normal guys. Dan ada satu tips juga yang membuat Kak Ira bisa lahiran normal dengan cepat tanpa ada drama, istilahnya seperti ini. Kadang orang pembukaannya lama ya, dan